Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha perindu surganya Allah? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan hafalan baru kita, yaitu Quran Surah Al-Qalam ayat 28 sampai dengan ayat 29. Anak soleh dan solehanya semangat kan ketika menghafal Al-Quran? Karena anak penghafal Al-Quran insya Allah akan membawa kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Nah, anak soleh dan soleha, tapi sebelum kita memulai pembelajaran baru kita dan menyambungkan hafalan baru kita, alangkah baiknya jika anak soleh dan solehanya membaca doa belajar terlebih dahulu. Anak soleh dan soleha boleh duduk rapi yang tertib dan mengangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa belajar sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan menghafalkan Quran Surah Al-Qalam ayat 28 sampai dengan ayat 29. Tapi sebelumnya anak soleh dan soleha membaca ta'awuz terlebih dahulu. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ibu guru akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Tugas anak soleh dan solehanya mendengarkan dan mengikuti bacaan yang ibu guru bacakan. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Sekali lagi kita akan ulangi. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, anak soleh dan solehanya, ibu guru akan mengulangi 1 kali lagi dengan sangat pelan. Anak soleh dan solehanya boleh ya mengikuti bacaan ibu guru. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hafalan Quran Surah Al-Qalam ayat 28. Selanjutnya kita akan menghafalkan Quran Surah Al-Qalam ayat 29. Dengarkan baik-baik ya, disimak sambil diikuti bacaannya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ibu guru akan mengulangi sekali lagi. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ibu guru akan mengulanginya lebih pelan lagi. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hafalan Quran Surah Al-Qalam ayat 29. Sekarang kita akan menyambungkan ayat 28 sampai ayat 29. Itsnain, tsalatsa. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan hafalan baru kita, yaitu Quran Surah Al-Qalam ayat 28 sampai dengan ayat 29. Nah, anak soleh dan soleha, apa ya yang Allah katakan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 28 sampai dengan ayat 29? Di ayat 28 Allah berfirman yang artinya, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Nah,
Apa maksud Allah di ayat 28 ini? Kalau sebelumnya Allah berfirman yang menjelaskan bahwa ada orang yang ingin memanen hasil kebunnya, tetapi mereka malah tidak ingin berbagi kepada orang miskin. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Yang terjadi adalah hasil panen mereka gagal dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Karena kenapa? Karena mereka tidak ingin bersedekah kepada orang-orang miskin. Lalu di ayat 28 Allah berfirman lagi, yang maksudnya di antara orang-orang yang mengatakan tidak ingin berbagi kepada orang miskin, ada salah seorang yang bijak di antara mereka. Yang bijak itu adalah orang yang baik, orang yang memiliki hati yang sangat mulia. Nah, orang bijak tersebut mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus bertaubat kepada Allah. Kalian harus berbagi kepada orang miskin. Tapi apa yang terjadi anak soleh? Mereka ketika diperingatkan oleh seorang yang bijak, mereka malah tidak mau mendengarkan. Nah, mereka malah memilih untuk tidak berbagi. Padahal boleh tidak ya kalau kita memiliki harta yang cukup, harta yang banyak, dan kita tidak ingin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan? Tidak boleh. Nah, padahal mereka orang-orang yang ingin memanen dan memiliki hasil panen yang banyak itu telah diperingatkan oleh seseorang untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Tapi mereka tidak ingin berbagi kepada orang yang miskin. Nah, lalu ketika hasil panen mereka gagal anak soleh, mereka baru tersadar. Nah, di ayat 29 ternyata Allah menceritakan lagi. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, anak soleh, apa yang terjadi kepada mereka yang tak ingin berbagi, yang mana hasil panen mereka gagal? Mereka menyesal anak soleh. Mereka menyesal karena mereka tidak berbagi kepada orang miskin. Mereka menyesal karena tidak mendengarkan perkataan orang yang bijak tadi yang telah memperingati mereka untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Nah, di ayat 29 ternyata Allah menceritakan tentang mereka yang menyesal karena tidak berbagi dan bersedekah. Nah, mereka mengatakan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, mereka mengakui bahwa mereka pada saat itu adalah orang-orang yang pelit. Nah, mereka menyesal setelah hasil panen mereka gagal. Nah, boleh tidak kita seperti itu anak soleh? Nah, anak solehnya boleh berbagi ketika memiliki harta yang cukup. Nah, harta yang cukup itu bukan berarti kita itu tidak mau berbagi, tapi ketika kita memiliki walau hanya sebiji kurma, kita boleh berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Insya Allah, ketika anak soleh dan solehanya berniat untuk berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Malah Allah akan menambah rezeki kita bertambah dan berlipat-lipat ganda. Nah, anak soleh dan solehanya boleh ya menyedekahkan sedikit hartanya atau memberikan makanan kepada orang miskin, kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.